Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali hari ini ya, alhamdulillah. Semoga hari ini siapa yang tidak hadir? Kakak ada? Nihil dulu. Nihil. Nihil masuk. Nihil. Nihil kan baik. Kalau ada yang absen, bagus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kalian kan pasti dari pagi ya udah capek. Mari kita ice breaking dulu sejenak. Dan ada sedikit senam sebentar. Ada yang mau jadi instrukturnya? Kenapa? Ya, ayah silakan. Iya. Senam ini momere ya. Yes. Senam momere. Kalau Salika ya? Ya, Salika momere. Senam dulu. Ya, dimulai musik. Sini berdiri. Ah iya, teman-teman semuanya diri saling. Ini direkam juga sih. Jadi keliling saya. Ayo, ini apa? Oke, terima kasih Salika yang sudah menonton kita hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih rileks dan segar kembali ya di jam-jam yang enaknya tidur. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu capaian dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin pertama dibaca capaian pembelajaran. Siapa yang bersedia membaca? Ya, silakan. Silakan ya, saya. Bahasanya. Ya, sebenarnya Novi, Bu. ya Novi, ayo dibacain capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada refresh siswa mampu menjelaskan maksud dan yang memutus pemasaran, menganalisis pasar, menganalisis STP, marketing, segmentation, targeting, dan positioning, membuat rencana pemasaran, serta mampu memasarkan barang dan jasa sesuai dengan target pasar, produk market. Oke, jadi capaian pembelajarannya ada banyak lingkup pemasaran, analisis pasar, dan analisis STP. Kalau tujuan pembelajarannya, coba bisa dibacain sekarang dari barisan yang cowok. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis pasar, menganalisis STP marketing, segmentasi, targeting dan positioning. Oke, jadi ada analisis pasar, STP, marketing, dan rencana pemasaran. Oke, untuk pertemuan ini Ibu akan fokus ke analisis pasar. Nah, pertemuan sebelumnya pun saya sudah membahas tentang pengertian analisis pasar. Ada yang masih ingat analisis pasar itu apa? Analisis pasar itu ialah suatu metode pendekatan atau suatu metode analisis yang di dalamnya itu kita menentukan suatu pengelompokan jenis pasar, lalu dari targetnya dan juga positioning dari sebuah pemasaran itu sendiri. Oke, nah kalau di antara kalian ini ada yang pernah diwawancara nggak sama seseorang tentang suatu produk? Yang mau dibahas hari ini adalah tentang metode analisis pasar. Kalau kemarin kita udah ngomongin analisisnya, sekarang cara-caranya atau metode. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode analisis pasar? Jadi sebelumnya ini metodenya. Pertama pengertiannya dulu. Metode itu adalah suatu cara ya, suatu cara yang digunakan untuk dalam hal ini menganalisis pasar atau mempelajari calon konsumen. Metodenya kita bisa pakai yang pertama focus group discussion. Coba minta tolong dibacain. Siapa yang bersedia? Gantian ya. Fokus group discussion, sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan kelompok orang dengan pengalaman atau perspektif yang sama terhadap topik tertentu untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mereka. Dalam analisis pasar, FGD ini memerlukan data dari kelompok-kelompok konsumen spesifik. Oke, thank you Angel. Jadi fokus group discussion, mungkin kalian pernah melakukan sebuah diskusi ya di pelajaran atau di tugas. Dalam menganalisis pasar ini ada
cara membahas topik tertentu dengan pengalaman atau perspektif yang sama. Kumpulin tuh orang-orangnya untuk bahas. Misalnya bahas tentang apa ya? Produk Gojek misalnya. Ya, boleh nyebut merek ya? Nanti disensor aja ya kan. Misalnya nggak apa-apa. Kita bahas tentang Gojek. Nah, kumpulin nih 5 orang untuk melakukan fokus group discussion. Terus bahas. Misalnya bagaimana kinerjanya perusahaan Gojek, kemudian gimana kesan kamu ketika menggunakan aplikasi, apa kekurangannya, apa kelebihannya ya. Kalau tadi kekurangan itu dilakukan dalam sebuah analisis di focus group discussion. Itu tadi metode yang bisa dipakai untuk melakukan analisis pasar. Apa aja tadi? Sama-sama? Pertama FGD, focus group discussion. Yang kedua survey market research. Yang ketiga wawancara. Yang keempat Oke. Nah, sebelum ke evaluasi, ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Oke. Ada lagi? Oke, baik, kalau udah, mari kita mengevaluasi. Nah, evaluasinya ini Ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah project ya. Nah, tapi projectnya ini kita ke focus group discussion. Jadi kalian akan melakukan FGD ya, diskusi dengan kelompoknya. Dengan kelompok yang berisi 6 orang. Terus kalian tentukan siapa yang jadi moderator, kemudian siapa yang jadi notulen sama pesertanya. Lalu kalian tentukan produk apa yang ingin dianalisis. Ya, nanti diundi aja kelompoknya sama produknya. Nah, perannya si moderator adalah memandu jalannya FGD. Kemudian setiap peserta yang ada di kelompok mengutarakan informasi yang dia udah cari di dalam diskusi tersebut tentang produk yang dianalisis, dan lalu mencatat jawaban-jawaban dari si peserta. Kemudian moderator kembali membuat kesimpulan tentang FGD yang kalian lakukan setelah ini. Next slide. Oke, jadi ini panduan-panduan untuk si moderator. Yang pertama, kalian tentu salam ya, kemudian memperkenalkan nama anggota dari kelompoknya, terus jelasin tujuan FGD hari ini mau ngapain, contoh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang layanan Gojek ya. Kalian tolong jawab, ini saya punya pertanyaan gitu. Dan silakan kalian cari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian peraturannya menjelaskan tata cara bahasa yang baik dan sopan. Moderator memberikan pertanyaan dan kemudian peserta menjawab. Yang terakhir, moderator menyimpulkan hasil FGD tersebut. Oke, mari sekarang kita bentuk kelompoknya. Ya. Ini kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 6 orang. Oke. Ayo diputar. Gacha. 26 siapa coy? Remove. 27 siapa coy? Sekarang berapa? 33. Oke, kelompok sudah terbentuk ya. Silakan kalian duduk bersama dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 dan 5 ya, dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan produk yang ingin kamu analisis. Oke Bu. Group discussion tentang metode analisis pasar. Jadi mereka membahas tentang suatu produk dan didiskusikan menggunakan metode focus group discussion. Yang metode diskusi. Ini bahas tentang apa? Bluebird. Oh iya, Bluebird ya. Oke.
Kalau ini bahas tentang apa, guys? TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Di sini nama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Abi, saya sebagai moderator di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai aplikasi WhatsApp. Dari aplikasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dari pertanyaan tersebut, pertanyaan pertama adalah apa yang Anda rasakan ketika menggunakan layanan WhatsApp? Apakah ada yang ingin bertanya? Maksudnya apa? Apakah ada yang ingin menjawab? Sekali lagi, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, ya silakan saudari Jihan Tejas. Waktu dan tempat. Terima kasih atas waktu. Apa yang saya rasakan ketika menggunakan aplikasi WhatsApp? Yang pertama adanya kepuasan fitur. Seperti kita tahu, fitur-fitur di WhatsApp itu ada banyak sekali. Yang pertama ada jadi pengiriman pesan, yang kedua ada video call atau ada pengiriman media melalui video, foto atau file. Selain itu juga terdapat foto sekali lihat dan selain itu terdapat aplikasi WhatsApp bisnis yang dapat memudahkan para pembisnis untuk membagikan profil mereka kepada masyarakat. Selain itu, di WhatsApp memiliki kelancaran sistem. Contohnya, jarang sekali terdapat glitch yang ada dalam. Terima kasih kepada atas jawabannya saudari Jihan. Dan apakah ada ingin yang menambahkan dari jawaban tersebut? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah manfaat apa yang diberikan aplikasi WhatsApp? Apakah ada yang ingin jawab? Kepada saudari Arya, waktu sudah tepat, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Manfaat apa yang diberikan aplikasi WhatsApp? Dengan adanya WhatsApp dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi tanpa adanya pertemuan secara langsung dengan jarak yang dekat maupun jarak jauh. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada saudari Arya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban tersebut? Nah, kalian sudah melakukan fokus group discussion hari ini. Tadi ada yang tentang TikTok, tentang Gojek, Shopee, dan Traveloka. Nah, sekarang ibu mau feedback nih, respons dari kalian setelah melakukan tips ini. Berikan kesimpulan kalian tentang produk yang kamu analisis. Oke, pertama, siapa dulu yang mau? Oke, kamu tentang apa tadi? Gojek ya? Gojek, oke, silakan. Di Gojek itu kita juga menemukan fitur-fitur kayak kita pengen memesan kayak ojek bisa, terus kita kalau pengen pesen makanan bisa buat ngirim barang juga bisa. Oke, jadi itu kelebihan-kelebihannya si Gojek. Oke, thank you. Jadi kesimpulannya kita bisa melakukan analisis pasar dengan metode yang banyak ya. Di antaranya ada 4 metode, yaitu focus group discussion, lagi survei market research, wawancara, dan observasi. Nah, pekan depan di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi, tolong dipersiapkan biar nilainya bagus. Sekian untuk hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum